Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kali ini kita bertemu kembali di program Teman Sahur. Insyaallah semoga kita semua selalu senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya kita. Salat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua insya Allah nantinya yang selalu senantiasa mendalami atau menjaga syariat dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak nantinya. Ya. Bertemu lagi bersama kami dalam program Teman Sahur yang insya Allah yang membersamai kali ini yaitu Ustadz Singgi Hadi Perwira. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah. Allah Akbar. Jadi bagaimana sahurnya pada kali ini? Alhamdulillah. Lancar-lancar Ustadz ya? Alhamdulillah, Masya semua lancar, Allah. semua harus disyukuri. Disyukur ya? Kalau misalkan tidak bersyukur, tidak mungkin Ustadz, harus bersyukur. Harus pasti. bersyukur. Iya. Ya, Masya Allah. Jadi tema kita kali ini Ustadz yaitu bulan kesabaran. Nah, biasanya itu kan bicara tentang bulan kesabaran, terutama di bulan Ramadan itu ada orang yang mengatakan bahwa kalau misalkan puasa itu harus sabar, tapi malamnya terserah kita. Kalau misalkan bahasanya orang sekarang tuh ngegas boleh. Nah, kira-kira bagaimana menurut Ustadz yang seperti itu? Nah, mungkin langsung saja saya persilakan kepada Ustadz Singgi Hadi Perwira. Mungkin langsung saja saya persilakan kepada Ustadz Singgi Hadi Perwira. Kepada Ustadz Tafadhal Maskur. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabitu ila akhiril ayat. Pemirsa dakwah Sultan ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa berjumpa lagi ya dengan seluruh pemirsa dalam program Teman Sahur ya. Dan alhamdulillah puasa kita sudah berjalan beberapa hari ini. Tentu ya begitu banyak hikmah, begitu banyak pelajaran ya, begitu banyak ujian kesabaran tentunya ya, sesuai dengan tema kita hari ini ya. Maka semua yang terjadi ya sepanjang rangkaian Ramadan ini tentu harus menjadi sebuah kesyukuran bagi kita. Maka tak henti-hentinya ya di setiap kesempatan ya saya mengajak kepada kita semua ya seluruh pemirsa untuk memperbanyak, memperbaharui ya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat ya, kasih sayang ya, hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat kembali berjumpa dengan Ramadan ya, dapat kembali di kesekian harinya ini kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Juga salawat dan salam ya atas junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh keluarganya ya, sahabat-sahabatnya, dan semoga kita sekalian ini ya tergolong sebagai umatnya yang bertakwa ya, insya Allah. Nah, berbicara tentang bulan kesabaran ya, tentu Ramadan ya dengan bulan kesabaran ini ya sangat nyambung ya, karena memang Ramadan ini punya banyak julukan ya. Dikatakan Ramadan ini adalah bulan Al-Qur'an ya, karena di Ramadan itu Al-Qur'an pertama kali diturunkan ya. Ramadan ini juga dikatakan bulan perjuangan ya, karena momentum bulan Ramadan ini adalah disitulah ujian perjuangan pertama bagi kaum muslimin. Bisa kita bayangkan ya, perintah puasa ya, itu pertama kali diturunkan pada tahun kedua ya, setelah hijrah di Madinah. Ya. Puasa pertama para sahabat itu di situ juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk berjihad ya, pada saat perang Badar. Nah, makanya dikatakan bulan Ramadan ini juga adalah bulan perjuangan. Nah, dan juga
Bulan Ramadan juga dikatakan bulan penuh ampunan ya, bulan apa namanya? Kesabaran termasuk ya. Nah, ini yang akan kita bahas pada pada apa namanya? Edisi kali ini ya. Seperti itu. Nah, jadi berbicara tentang sabar. Jadi para ulama itu banyak memberikan definisi tentang apa itu sabar. Ya. Tapi secara umum ya, sabar itu adalah sikap dari seseorang ya untuk mendorong jiwanya itu ya senantiasa taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, menahan diri dari segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sabar. Nah, seperti itu. Jadi sabar itu merupakan karakter orang-orang yang beriman. Ya, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa untuk taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diuji ya. Yang sebelumnya halal, boleh makan, boleh minum, di siang hari ini kita tidak boleh makan dan minum. Nah, tentu ini menjadi ujian ya. Begitu pula dengan perintah-perintah Allah yang lain. Di situ terdapat ujian. Apakah kita itu mau menuruti panggilan Allah Subhanahu wa taala atau kita hanya sekedar menuruti hawa nafsu kita. Nah, seperti itu. Jadi misalkan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mengerjakan sholat. Ya. Nah, ketika orang diperhadapkan pada seruan sholat misalkan, nah di situ kan terdapat pilihan. Apakah kita mau menuju kepada seruan itu, ataukah kita mau memilih kesibukan kita, ya kesenangan kita yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan larangan untuk memakan harta riba misalkan, ya, di mana letak ujiannya? Yaitu pilihan kita. Apakah kita hendak meninggalkan riba itu secara totalitas, ya, ataukah justru kita menuruti hawa nafsu kita? Wah, ini sayang ini tidak dimanfaatkan. Ini lumayan ini untuk modal usaha saya. Ya, seperti itu. Oh, ini lumayan ini, di sini ladang kehidupan saya. Ya, di sini ladang bisnis saya. Nah, disitulah ujian keimanan kita. Atau juga dalam perkara yang sebaliknya. Ya, dalam perkara meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Ya, makanya di situ terdapat juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diperintahkan ya untuk misalkan tidak minum minuman keras. Ya, di situ terdapat pilihan. Bagi orang-orang yang cinta dengan minuman keras ya, suka mabuk-mabukan, tentu itu sesuatu yang berat. Ya, sesuatu yang berat sekali. Ya, bagi orang-orang yang sudah terbiasa tidak menutup aurat, ya, menutup aurat itu menjadi sesuatu yang sangat berat. Makanya segala macam perintah Allah itu, larangan Allah itu, hakikatnya semua adalah menguji kesabaran kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menjadikan hidup dan mati bagi kita. Ya, untuk apa? Untuk melihat ya, siapa sesungguhnya di antara kita itu yang paling baik amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Makanya sangat-sangat berkaitan ya bulan Ramadan dengan bulan kesabaran. Karena rumus pertama orang itu bisa sukses puasa Ramadan, satu, harus sabar. Ya. Di dalam segala hal ketaatan kepada Allah, dalam urusan dakwah, ya, dalam urusan kita membina rumah tangga kita,
ya, dalam urusan mendidik keluarga kita, ya, dalam urusan menyadarkan masyarakat ya, yang masih jauh dari aturan Allah Subhanahu wa taala, ya kunci keberhasilan itu adalah sabar. Ya, seperti itu. Hanya dengan sabar, sabar dan sabar. Tidak ada lain kecuali sabar. Nah, seperti itu. Jadi kesabaran ya mutlak diperlukan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, kesabaran itu ya kita aplikasikan dalam apa? Dalam menerima setiap bentuk ketetapan-ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang perkara itu adalah perkara yang di luar dari kekuasaan kita. Nah, seperti itu. Jadi beriman kepada qada, ya, ketetapan, kepada takdir Allah Subhanahu wa taala menjadi ciri-ciri orang yang bersabar. Seperti itu. Jadi bentuk qada itu banyak, ya. Segala macam peristiwa, segala macam kejadian yang menimpa diri kita, ya, yang itu bisa jadi baik, ya, bisa jadi buruk, ya, dalam pandangan manusia. Namun sikap seorang muslim terhadap semua itu adalah ridho, ya. Ridho, qanaah, menerima dengan lapang dada, ya, dengan kesadaran, dengan keyakinan bahwa segala sesuatu ini datang dari Allah, dan pasti kalau datangnya dari Allah itu semuanya baik. Nah, seperti itu. Jadi perkara qada itu ya misalkan ya kita ditakdirkan oleh Allah sebagai orang Indonesia misalkan, itu ketetapan Allah. Kita tidak bisa milih. Ya Allah, kenapa saya tidak dilahirkan di Korea misalkan supaya kulit saya putih ya, seperti artis-artis itu ya misalkan. Atau misalkan ya Allah, kenapa fisik saya seperti ini ya. Seperti ini ya. Tidak kemudian hidungnya mancung, tidak kemudian rambutnya pirang dan seterusnya. Yaitu qada dari Allah, ketetapan dari Allah. Maka terhadap semua itu kita diminta untuk bersabar. Begitu juga terkait dengan perkara-perkara yang mungkin terdapat ranah pilihan kita, ya, andil kita dalam melaksanakan, tapi misalkan hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalkan ya dalam terkait dengan perkara rezeki. Misalkan kita sudah merasa ya Allah, kita ini sudah berupaya mencari rezeki sebanyak-banyaknya, tapi kok kehidupan saya ini seperti ini saja, ya. Nah, maka disitulah dibutuhkan kesabaran, ya, ridho terhadap seluruh ketetapan-ketetapan, ya, terhadap segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Kemudian juga sabar ini ya mutlak ya dibutuhkan bagi setiap orang, ya, terutama orang-orang yang beriman, ketika dia itu ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, musibah ini bisa bermacam-macam. Ya, bisa dengan gempa bumi ya, seperti yang kita alami 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Ya, kita diuji dengan guncangan yang dahsyat, ada tsunami, ada likuifaksi. Ya, yang mana dari ujian bencana tersebut kita kekurangan makanan, ya, kita kekurangan harta, ya, kita kehilangan saudara-saudara kita. Nah, tentu tidak ada sikap yang pantas dan layak bagi orang yang beriman ya, selain daripada bersabar. Seperti itu. Begitu juga ketika kita ditimpa dengan musibah-musibah dan ujian-ujian yang lain. Ya, mungkin kita itu kehilangan harta, ya, mungkin kita itu dikhianati oleh sahabat-sahabat kita, ya. Mungkin kita itu dizolimi oleh orang-orang, ya, maka sabar, ya, bersabar, ya. Maka dengan sabar, dengan ridho itu, ya, insya Allah akan membawa kebaikan dan pahala bagi orang-orang yang beriman. Nah, justru ya tanpa kesabaran, ya, dalam menyikapi setiap qada dan takdir dari Allah itu justru akan mendatangkan dosa, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Makanya ya, seperti yang saya cerita di awal, misalkan kita ditakdirkan ya dengan fisik yang seperti ini, ya. Mungkin kita tidak terlalu tinggi, ya, hidung tidak terlalu mancung, ya. Kemudian kita tidak ridho. Nah, ini masalah di sini. Ya, ketika kita tidak ridho, ya, kita kemudian mengutuk ciptaan Allah, ya, kita kemudian merasa tidak terima, ya, maka bukan kebaikan dan pahala yang datang, justru dosa yang akan Allah berikan kepada kita. Nah, seperti itu. Maka kesabaran ini ya dapat mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada hari tanpa kesabaran ya terhadap perintah-perintah Allah, terhadap larangan-larangan Allah. Begitu pula dalam menyikapi qada ya dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa Allah Subhanahu wa taala
ya, menciptakan berbagai macam ujian kehidupan ini, ya, semata-mata untuk mengangkat derajat kita. Coba bayangkan ya, bagaimana seandainya kita ketika ditimpa musibah, ya, kita cukup ridho dan sabar, kita dapat pahala yang begitu besar, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita tidak berbicara kita lagi sholat, ya. Kita tidak bersedekah mengeluarkan harta, kita tidak berjihad mengeluarkan harta dan nyawa kita, tapi hanya dengan ridho dan bersabar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, nah kita dapat pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah mungkin itu ya sebagai pengantar pada edisi teman sahur ya di subuh hari ini. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya, baik Ustaz. Seperti yang saya katakan tadi di awal Ustaz. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan Ustaz, kita bicara tentang bulan kesabaran, terutama di bulan Ramadan. Nah, kan biasa ada orang itu kalau misalkan dia siang sabar, tapi kalau malam itu tiba-tiba dia tidak sabar. Ya. Nah, bagaimana itu kita melihat bicara tentang kesabaran seperti itu? Iya, jadi ada yang bilang bahwa sabar itu ada batasnya. Iya, Nah, betul, itu ya, maka itu menjadi legitimasi bagi orang itu ketika sudah sampai di batas akhir kesabarannya, setelah itu dia tidak melakukan kesabaran. Nah, tentu ini anggapan yang keliru, ya, seperti itu. Jadi orang yang beriman itu harus membuka pintu sabar itu seluas-luasnya, ya, sebesar-besarnya, kapanpun, dimanapun, dia harus bersikap sabar. Karena seperti yang saya jelaskan di awal, kesabaran itu mutlak diperlukan dalam mentaati perintah Allah. Kesabaran itu harus diperlukan dalam menjauhi larangan Allah. Dan kesabaran itu harus diperlukan dalam menyikapi qada atau takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketiga-tiganya ini kan pasti akan selalu membersamai kita. 24 jam coba, di mana kita itu luput dari perintah atau larangan Allah? Kan tidak ada. Bahkan ketika kita tidur pun kita diatur oleh aturan Allah Subhanahu Wa Taala. 24 jam aktivitas kehidupan kita, ya, dalam bermasyarakat, ya, dalam mengatur sebuah peradaban pemerintahan, itu kan tidak lepas dari aturan Allah. Maka sabar itu harusnya, ya, 24 jam, ya, tidak putus-putus, dan harus kita membuka pintu kesabaran itu selebar-lebarnya, seluas-luasnya, tanpa batas. Mungkin seperti itu. Baik Ustaz. Ya, bicara mengenai kesabaran juga Ustaz ya. Ya. Nah, kan pasti sabar itu bicara tentang kita itu jangan sampai melakukan hal sesuatu yang bukan berkaitan tentang sabar ya. Ya. Kira-kira Ustaz ya, kan tadi Ustaz bilang juga bahwa kalau bicara tentang sabar tuh jangan melakukan hal-hal yang berkaitan tentang bukan dari syariat Islam, seperti kayak contohnya riba gitu. Ya. Apakah memang itu, kan orang tahu itu bicara tentang kesabaran terutama di bulan Ramadan ya, mungkin sabar tidak menahan lapar dan minum, atau misalkan sabar tidak melakukan sesuatu yang mungkin bisa membatalkan puasa. Nah, kira-kira kalau misalkan dalam konteks kayak riba tadi seperti bagaimana Ustaz? Menurut Ustaz sendiri? Ya, jadi saya pikir kondisinya sama. Ya, karena misalkan ketika orang dihadapkan pada larangan untuk memakan riba, di situ kan ujian kesabaran. Ya, nah, pilih mana? Mau melaksanakan perintah Allah, ya, dengan konsekuensi meninggalkan itu, ya, atau mau mengambil itu, ya, dengan konsekuensi mendapat dosa, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dapat dosa, tapi mungkin di satu sisi dia dapat kesenangan tersendiri, ya, karena mungkin dia bisa mengembangkan usaha dan lain sebagainya, ya, seperti itu. Jadi ya saya pikir sama di dalam setiap konteks perintah maupun larangan Allah itu, ya, mutlak, ya, dibutuhkan yang namanya kesabaran. Karena tanpa kesabaran, ya, orang tidak akan bisa melaksanakan itu, ya, seperti itu. Kenapa ada orang yang kemudian membatalkan puasanya, atau mungkin ada orang yang tidak berpuasa ketika bulan suci Ramadan? Ya karena dia tidak sabar, ya. Dia tidak mau kemudian mengesampingkan rasa lapar dan hausnya, ya. Justru itu lebih dia turuti, ya. Dia tidak mau menahan lapar dan haus, ya. Dia tidak mau bersusah-susah di bulan puasa, ya, seperti itu. Begitu juga ketika orang di kaum muslimin diperintahkan untuk misalkan mendakwahkan Islam, ya.
menyampaikan kemungkaran di tengah-tengah para penguasa, ya, di tengah-tengah kondisi masyarakat yang rusak. Nah, di situ kan ada pilihan, ya, seperti itu. Maukah kita sabar, ya, menanti mengikuti proses yang mungkin bagi kita berat, ya, karena ini urusannya dakwah, urusannya perasaan. Iya. Ya, bagaimana nanti kalau saya dakwah, saya akan dikucilkan, ya kan? Bagaimana nanti kalau saya menyampaikan perkara yang benar kepada misalkan para penguasa atau pada mereka yang punya kekuatan, ya, untuk merubah kemungkaran itu, ya, ya kita mau pilih mana? Jangan-jangan nanti saya akan dikucilkan dari masyarakat, ya, dianggap ekstremis radikal dan lain sebagainya. Maka disitulah ujian bagi kita. Maukah kita melaksanakannya ataukah kita akan meninggalkan, ya, perkara-perkara tersebut? Ya Ustadz, karena apa ya? Kan mungkin pernah saya dengarkan kalau bicara tentang sabar itu Ustadz, Ya. kadang ada orang yang mengatakan begini, saya tidak bisa lagi dengan cara seperti itu. Mungkin satu-satunya cara ini dengan cara ini yang saya lakukan. Nah, contohnya misalnya kayak riba kan. Biasanya ada orang, ya sudah ini jalanku. Jadi saya tidak bisa lagi dengan cara yang lain. Nah, kira-kira bagaimana menurut Ustadz hal yang seperti itu? Ya, tentunya ini ranahnya berbeda lagi. Iya. Ya, kalau berbicara kondisi tersebut, ya bisa jadi itu masuk pada ranah kondisi darurat. Iya. Ya. Apakah yang mengharuskan orang itu misalkan harus berhutang riba dan lain sebagainya. Nah, saya pikir itu ranahnya lain. Ya. Iya. Akan dikaji lagi mungkin dalam urusan fikih. Oh ya. iya. Seperti itu, ya, sebagaimana halnya misalkan orang yang terpaksa memakan daging babi misalkan, ya, ketika tidak ada lagi makanan yang bisa dia makan, ya. Saya pikir mungkin perlu pengkajian lebih khusus di waktu yang lain. Oh iya, Nah, iya. seperti itu. Tapi intinya adalah segala bentuk syariat Allah, perintah dan larangan Allah itu pada dasarnya adalah kembali lagi kebaikannya kepada kita. Ya, seperti itu. Kebaikan dari perintah Allah itu dan larangan Allah itu akan kembali kepada kita. Makanya orang yang beriman itu harusnya dia sabar, karena dia tahu dengan kesabarannya itu pasti di balik kesabaran itu akan ada kebaikan yang dia dapatkan. Nah, seperti itu, ya. Jadi intinya harus sabar. Intinya harus sabar. Nah, seperti itu. Iya. Baik Ustadz. Ya, pemirsa Suteng yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin Ustadz bisa share atau tips Ustadz, ya. Nah, kita bicara tentang bulan Ramadan, bicara tentang bulan kesabaran, kira-kira bagaimana menghadapi Ramadan kali ini terkait dengan masalah kesabaran dan hal-hal yang lainnya Ustadz. Mungkin dalam hal perjuangan dan sebagainya. Iya, jadi seperti yang sudah kita bahas di awal tadi. Jadi yang namanya kesabaran itu mutlak harus diaplikasikan dalam segala hal. Ya. Dalam menjalankan perintah Allah, dalam meninggalkan larangan Allah, ya, dalam menyikapi takdir, ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, apakah itu baik atau buruk, ya, maka mutlak harus sabar. Begitu pula dalam urusan perjuangan dakwah, ya, dibutuhkan kesabaran bagi kita. Ya. Maka agar kita ini bisa tetap pada posisi, ya, dalam kesabaran yang maksimal itu, ya tentu tidak ada cara lain, ya, selain kita kembalikan pada motivasi kita sendiri. Ya. Jadi dorongan paling kuat bagi seorang mukmin itu untuk bersabar adalah dorongan keimanan. Ya. Tidak ada dorongan lain yang bisa membuat seseorang itu bisa terus bersabar, tiada henti kecuali dengan dorongan keimanan. Jadi kalau ada ungkapan yang mengatakan sabar itu ada batasnya, ini berarti motivasinya pasti bukan motivasi keimanan. Nah, seperti itu. Jadi orang yang beriman pasti sabarnya tidak akan terbatas. Nah, seperti itu. Karena ketika dia sampai pada suatu titik, ya, dia sudah merasa tidak mampu, ya, pasti akan dia kembalikan lagi kepada Allah. Ya, bahwa pada hakikatnya segala sesuatu ini dari Allah. Ya, dan Allah tidak akan menguji seseorang itu di luar dari batas kemampuannya. Jadi motivasi kita, ya, motivasi dorongan kita itu adalah motivasi yang berdasarkan akidah, ya, berdasarkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, sabar itu tidak diartikan sebagai sesuatu yang pasif. Ya, jadi jangan kita berpikir kalau dikatakan sabar itu menahan diri, jadi
ya selamanya kita hanya berdiam Iya. diri. Ya, seperti itu. Jadi sabar ini ada dua. Ya, ada sabar yang pasif, ada sabar yang aktif, yang tidak pasif. Ya. Dalam artian ketika sabar itu berbicara konteks perintah atau larangan Allah, ya, tentu kan di hadapan kita eh, terpampang berbagai macam perkara yang tidak sesuai. Misalkan ketika kita menyaksikan ya, di hadapan kita masih begitu banyak saudara-saudara kita yang bermaksiat, ya seperti itu. Nah, apakah sikap kita sebagai seorang muslim, aduh sabar, ya, cukup dengan menundukkan pandangan, ya, atau cukup dengan menjauhi perkara itu, kan tidak. Ya. Tapi sabar yang aktif itu adalah sabar untuk melakukan perubahan. Nah, seperti itu. Maka bulan Ramadan ini ya kita jadikan momentum untuk itu. Ya, jadi jangan kemudian Ramadan ini kita pasif ya, hanya karena kita lapar dan haus kita berdiam diri di rumah. Ya. Jadi kesabaran di bulan Ramadan itu ya harus kesabaran yang kita aktualisasikan dalam bentuk melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena hanya dengan itulah yang dapat membuat kita itu ya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu. Iya. Insyaallah. Ya, pemirsa dakwah Sulteng yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena kita juga dibatasi oleh waktu, langsung saja mungkin Ustaz saya persilakan kesimpulan terkait tema kali ini. Langsung saja. Ya, jadi bulan Ramadan ya adalah bulan kesabaran. Ya, seperti itu. Jadi kita di bulan ini diuji dengan berbagai macam perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga harapannya ya dengan itu semua kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian ya kesabaran ini harus kita maknai secara positif. Ya, tidak boleh kemudian kita maknai secara negatif ya dengan mencela Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin dan percaya ya perintah sabar ini pasti akan berbuah baik. Berefek baik, baik itu untuk diri kita, bagi masyarakat kita, begitu pula bagi peradaban Islam. Ya. Karena yakin dan percaya, ya, ketika kaum muslimin telah dilatih kesabarannya itu menandakan bahwa akan ada ya, persiapan yang lebih besar lagi untuk peradaban Islam. Ya. Jadi seorang ulama yang bernama Profesor Muhammad Ali As-Sabuni ya, mengatakan salah satu hikmah daripada ibadah puasa itu ya ketika zaman Rasulullah ya. Jadi para sahabat itu dilatih untuk bersabar semata-mata tujuannya adalah untuk mempersiapkan aktivitas yang lebih berat. Nah, seperti itu. Jadi Ramadan ini kita sudah dibiasakan dengan aktivitas yang berat ya. Tujuannya agar apa? Agar di luar Ramadan ya, dengan ujian yang lebih berat lagi ya, dengan penderitaan yang lebih berat lagi kita sanggup untuk memikul itu ya. Karena kita tentu punya tanggung jawab besar ya terhadap umat Islam ini. Seperti itu mungkin ya. Apa yang dapat saya share ya, saya sampaikan pada kesempatan sahur di subuh yang penuh barokah ini. Mungkin lebih dan kurangnya seperti itu ya. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf ya, ada salah-salah penyampaian. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah ya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz untuk ilmunya hari ini. Bagaimana kita bicara tentang bulan kesabaran tadi ya. Insyaallah ini bukan bagian hanya kita dengarkan saja, tapi korelasinya terhadap aktivitasnya kita sehari-hari. Ya, terima kasih juga kepada pemirsa Dakwah Sulteng atas dukungannya dalam program Teman Sahur kali ini. Insyaallah kita semua termasuk Ustadz dan pemirsa Dakwah Sulteng selalu sehat-sehat dalam aktivitasnya. Silahkan like, komen, dan subscribe channel dari Dakwah Sulteng dan silahkan disebarkan seluas-luasnya. Mohon maaf, mungkin saya juga ada salah-salah kata dari saya selama program Teman Sahur pada kali ini. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di program Teman Sahur selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.